I know the other girls wanna wear expensive things with diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. Oh, I know, don't you been told that this guy right here is gonna rule the world? Yeah, that is what I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Biaki dengan NIM 2410110004. Saya dari Prodi ITP. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan untuk tugas UAS bahan tambahan pangan. Jadi yang pertama aku akan membahas tentang pengantar asam makanan atau food oxidant dalam suatu pangan. Asam pada suatu makanan atau zat pengasam adalah bahan tambahan pangan esensial yang memainkan peran krusial dalam berbagai produk makanan atau minuman. Bahkan mereka bukan hanya sekadar penambahan rasa asam, tetapi juga berfungsi sebagai pengawet, penstabil, dan bahkan peningkatan nutrisi. Lalu ada definisi dan fungsi utama. Asam makanan adalah senyawa organik dan anorganik yang ditambahkan ke dalam suatu produk pangan yang menurunkan pH. Penurunan pH ini memiliki banyak fungsi penting, yaitu yang pertama ada memberikan rasa yang khas, yang kedua ada pengatur keasaman atau buffer untuk menjaga kestabilan produk, lalu yang ketiga ada bertindak sebagai pengawetan, lalu ada menghambat pertumbuhan mikroorganisme, lalu yang keempat ada peningkatan efektivitas antioksidan, lalu yang kelima ada mempengaruhi tekstur dan warna suatu produk. Singkatnya, asam makanan ini adalah arsitek tersembunyi di balik banyak karakteristik sensorik dan keamanan pangan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis asam makanan yang digunakan. Yang pertama itu ada asam sitrat. Asam sitrat ini ditemukan secara alami pada buah jeruk yang memberikan rasa asam segar dan minuman ringan, seperti minuman ringan, lalu ada permen dan selai. Lalu yang kedua itu ada asam tatrat. Asam tatrat itu berasal dari anggur yang digunakan dalam produk roti, permen, dan minuman buah untuk profil rasa yang unik. Lalu yang ketiga itu ada asam malat. Asam malat ini ditemukan pada apel dan pir yang menghadirkan keasaman yang tajam dan dari tahan lama, lalu sering dijumpa pada permen dan jus. Lalu yang keempat ada asam laktat. Asam laktat ini diproduksi oleh fermentasi bakteri atau penting untuk produk suatu susu fermentasi seperti yogurt. Dan ada acar. Dia memberikan rasa asam yang ringan. Lalu yang terakhir, yang kelima ada asam asetat. Asam asetat ini komponen utamanya adalah cuka. Digunakan sebagai pengawet dan penambah rasa pada acar. Lalu ada saus dan bumbu. Peran asam makanan dalam keamanan pangan dan umur simpan ini adalah salah satu fungsi terpenting dalam asam makanan sebagai penghambat pertumbuhan mikroorganisme. Lalu dengan menurunkan pH lingkungan, mereka menciptakan kondisi yang tidak baik dan menguntungkan bagi bakteri pembusuk dan patogen. Yang pertama itu ada menurunkan pH. Menurunkan pH itu mencegah pertumbuhan bakteri seperti Clostridium atau Botulinum. Lalu yang kedua ada meningkatkan efektivitas pengawet. Dia bekerja sebagai sinergis dengan pengawet lain. Lalu yang ketiga itu ada memperpanjang umur simpan atau membantu atau membuat produk tetap segar lebih lama. Ini sangat krusial untuk produk-produk seperti makanan kaleng, saus, dan minuman, serta memastikan keamanan konsumen yang stabil dalam suatu produk. Lalu selanjutnya ada manfaat asam makanan atau rasa, tekstur, dan gizi. Yang pertama itu ada peningkatan rasa. Peningkatan rasa itu menambahkan dimensi rasa asam atau menyeimbangkan rasa manis atau asin yang mencerahkan profil pada keseluruhannya. Misalnya pada minuman buah atau permen. Lalu yang kedua itu ada pengendalian tekstur. Dia membantu dalam pembentukan gel atau jelly dan selai dan mencegah
kristalisasi gula, dan mengatur kekentalan saus. Lalu yang ketiga itu ada peningkatan penyerapan nutrisi. Dia beberapa asam seperti asam askorbat atau vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan nabati. Lalu ada regulasi dan batasan penggunaan asam makanan. Penggunaan asam makanan ini diatur ketat oleh regulasi pangan di seluruh dunia untuk memastikan keamanan konsumen di Indonesia. Atau Badan POM menetapkan standar penggunaan. Yang pertama itu ada regulasi global seperti organisasi seperti FAO atau WHO atau Joint Expert Committee on Food Additives atau JEFA yang mengevaluasi keamanan pangan. Lalu ada batas maksimumnya. Dia setiap makanan memiliki batas penggunaan maksimum yang diizinkan dalam berbagai kategori makanan. Lalu ada pelabelan yang dimana produsen diwajibkan untuk mencantumkan asam makanan yang digunakan pada label produk. Lalu ada pengawasan yang konsisten. Industri pangan harus mematuhi pedoman ini untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Lalu yang terakhir ada pentingnya asam makanan dalam industri pangan modern. Asam makanan adalah pahlawan tanpa jasa di balik rasa dan keamanan dan kualitas banyaknya produk pangan yang dinikmati setiap hari. Tanpa mereka, banyak inovasi dan stabilitas dalam industri pangan modern tidak akan mungkin tercapai. Dari meningkatkan daya tarik sensorik hingga memperpanjang umur simpan dan memastikan keamanan, asam pangan telah menjadi komponen tak terpisahkan. Pemahaman ini lebih dalam tentang peran membantu kita menghargai kompleksitas di balik setiap gigitan dan tegukan. Lalu masa depan industri pangan ini akan terus bergantung dan menggunakan asam makanan yang cerdas dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntunan konsumen akan produk yang aman, lezat, dan berkualitas. Apa sih bahan tambahan pangan antioksidan itu? Antioksidan ini adalah zat aditif krusial yang mencegah proses oksidasi lemak dalam suatu makanan, yang menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpannya. Antioksidan ini mirip dengan vitamin E, yang dimana zat ini menetralkan radikal bebas yang berpotensi merusak makanan dan sel-sel pada tubuh kita. Ada dua pemain utamanya, yaitu ada BHA dan BHT, yang paling banyak digunakan di industri pangan. Contoh penggunaan BHA dan BHT dalam makanan olahan. Yang pertama itu ada BHA dari mentega hingga daging, yang dimana BHA ini sering ditemukan dalam berbagai produk seperti mentega, lalu ada minyak sayur, sereal, permen, hingga daging olahan yang melindungi dari ketengikan. Lalu yang kedua itu ada BHT. BHT ini dari permen karet dan pakan ternak, yang dimana BHT ini banyak digunakan pada permen karet serta makanan kering, daging awetan, dan bahkan pakan ternak untuk memastikan kesegaran suatu produk. Lalu ada manfaat antioksidan dalam bahan tambahan pangan. Yang pertama itu ada umur simpannya lebih lama, yang dimana secara signifikan ini memperpanjang umur simpan produk makanan, dapat mengurangi pemborosan. Yang kedua itu ada kualitas terjaga, yang dimana menjaga rasa, warna, dan tekstur ini makanan agar tetap menarik serta aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga itu ada nutrisi yang terlindungi, yang dimana melindungi kandungan gizi esensial ini dari kerusakan oksidatif yang terjadi dalam proses penyimpanan. Lalu ada resiko dan keamanan konsumsi BHA dan BHT ini adalah yang pertama ada batas amannya, yang dimana FDA atau Badan POM yang menyatakan penggunaan BHA dan BHT ini dalam batas aman maksimalnya adalah 0,0002% dari kadar lemak. Lalu yang kedua itu ada potensi efek sampingnya atau konsumsi yang berlebihan dapat meningkatkan resiko kanker, lalu ada gangguan reproduksi serta iritasi kulit dan paru-paru. Lalu kesimpulannya adalah
kualitas ini harus lebih terjaga, dan di mana antioksidan bahan tambahan pangan ini sangat penting untuk menjaga kualitas dan keamanan olahan pangan. Lalu yang kedua itu ada konsumsi keseimbangannya, yang dimana penggunaan ini sesuai aturan aman, namun kewaspadaan terhadap konsumsi yang berlebihan itu tetap diperlukan. Selanjutnya aku akan membahas tentang bahan tambahan pangan penguat rasa atau flavors. Penguat rasa adalah bahan tambahan makanan yang dirancang untuk meningkatkan atau memperkuat cita rasa pada suatu hidangan tanpa menambahkan nilai gizi yang signifikan. Contohnya itu adalah mononatrium glutamat atau MSG, yang dimana sering disebut dengan vetsin. Itu adalah salah satu penguat rasa yang paling dikenal yang memberikan rasa umami. Lalu ada definisi FDA itu adalah menyatakan bahwa penguat rasa ini hanya berfungsi untuk menambahkan kenikmatan rasa, bukan untuk meningkatkan nutrisi. Lalu ada kategori penguat rasa. Yang pertama itu ada penyedap rasa alami, yang dimana yang berasal langsung dari sumber alami seperti tumbuhan atau hewan. Contohnya itu adalah minyak atsiri dari buah-buahan, rempah-rempahan, atau ekstra daging. Yang kedua itu ada penyerapan rasa identik alami, yang dibuat secara kimiawi di laboratorium, namun strukturnya itu mirip dengan senyawa yang ditemukan di alam. Lalu yang ketiga itu ada penyedap rasa sintetis, yang merupakan bahan kimia yang tidak ditemukan secara alami, yang diciptakan sepenuhnya di laboratorium untuk menghasilkan profil rasa yang tertentu. Lalu ada contoh penyedap rasa yang paling populer adalah yang pertama ada bawang putih dan bawang merah, yang memberikan rasa gurih yang mendalam dan aroma khas yang menggiurkan pada masakan. Lalu yang kedua ada jahe dan kunyit. Dia menawarkan rasa hangat, lalu ada aroma segar dan juga dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan. Lalu yang ketiga itu ada daun salam. Dan daun jeruk. Lalu ada daun pandan yang berfungsi sebagai penambah aroma yang khas yang esensial dan memperkaya kompleksitas rasa makanan. Dan yang terakhir yang keempat ada jamur dan tomat, yang kaya akan glutamat alami yang secara inherent memberikan sensasi rasa umami yang kaya. Lalu ada manfaatnya. Yang pertama itu ada penyedap alami adalah alternatif unggul, pengganti MSG dan penyedap buatan lainnya. Lalu ada mendukung pola makanan sehat karena umumnya tidak memiliki efek samping yang berlebihan bila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Lalu ada pentingnya untuk memperhatikan potensi alergi dan menggunakan secukupnya. Lalu ada kesimpulannya adalah yang pertama itu kenali jenis sumbernya atau pahami perbedaan antara penyedap alami, identik alami dan sintetis. Lalu yang kedua itu ada prioritaskan bahan alami atau pilih penguat rasa dari alam untuk cita rasa lezat dan manfaat kesehatannya. Lalu yang ketiga itu ada gunakan sesuai aturan, yang dimana patuhi batas konsumsi dan petunjuk penggunaan untuk keamanan. Lalu yang keempat itu adalah makanan lebih nikmat, atau dengan pilihan yang tepat setiap hidangan menjadi istimewa tanpa risiko. Selanjutnya akan membahas tentang bahan tambahan pangan pengental. Bahan tambahan pangan pengental itu adalah komponen esensial yang ditambahkan ke dalam produk pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuknya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2012, pengental atau thickener ini memiliki peran krusial dalam meningkatkan viskositas dan menstabilkan emulsi antara komponen lemak dan air.
Peran utamanya itu adalah menciptakan tekstur yang diinginkan sehingga produk ini menjadi lebih kental dan stabil. Beberapa contoh produk yang memanfaatkan pengentalan ini adalah seperti es krim, lalu ada jelly, lalu ada sirup, dan juga puding. Regulasi penggunaan bahan tambahan pangan ini yang pertama itu adalah kepatuhan peraturan, yang dimana penggunaan BTP ini diatur ketat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012. Kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting untuk memastikan keamanan pangan. Lalu ada batas maksimumnya. Setiap jenis pengentalan ini memiliki batas maksimum. Penggunaannya yang lebih spesifik, tergantung pada jenis pangan dan tidak boleh melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan. Lalu ada bukan bahan bakunya. Yang pertama yang termasuk pengentalan tidak boleh dikonsumsi langsung sebagai bahan baku pangan atau fungsinya adalah sebagai aditif. Pengawasan Badan POM ini secara aktif mengawasi implementasi regulasi ini untuk menjamin keamanan dan kualitas suatu produk pangan. Lalu ada jenis-jenis pengentalan yang sering digunakan. Yang pertama itu ada tepung maizena. Pengentalan paling populer yang bebas gluten yang digunakan untuk saus, sup, dan puding memberikan tekstur kental dan halus tanpa mengubah rasa. Yang kedua itu ada karagenan, yang dimana polisakarida alami dari rumput laut digunakan untuk meningkatkan tekstur tahu sutra dan produk olahan susu yang memberikan kekenyalan. Lalu ada kalsium sulfat atau koagulan yang sering dikombinasikan dengan karagenan untuk mencapai tekstur optimal pada produk tertentu seperti tahu sutra. Lalu tips penggunaan tepung maizena yang lebih efektif ini adalah yang pertama, hindari pengumpalan. Jangan langsung mencampurkan tepung maizena dengan cairan panas. Larutkan terlebih dahulu dalam sedikit air dingin. Lalu yang kedua ada suhu yang tepat, yang dimana masukkan larutan maizena ini saat memasak sudah cukup panas dan mendidih untuk memastikan pengentalan yang merata. Lalu yang ketiga ini ada netralkan rasa, di mana tepung maizena ini tidak memberikan rasa tambahan sehingga cocok untuk berbagai resep tanpa mengubah profil rasa asli pada masakan. Kesimpulannya ini adalah yang pertama itu ada dari kualitas produknya, yang dimana bahan pengental ini adalah kunci untuk mencapai kualitas dan stabilitas produk yang produk pangan yang optimal. Lalu ada kedua itu ada kepatuhan regulasi yang selalu digunakan sesuai regulasi untuk menjamin keamanan konsumen dan kepatuhan hukum. Dan yang ketiga itu ada inovasi pangan, yang dimana pilih jenis pengentalan yang tepat untuk mendukung inovasi dan pengembangan pangan fungsional. Selanjutnya, aku akan membahas tentang bahan tambahan pangan anti kempal. Anti kempal adalah bahan tambahan pangan yang mencegah produk berbentuk serbuk atau bubuk seperti garam, gula, bumbu, tepung, dan creamer yang menggumpal atau mengendap karena kelembapannya, yang menjadikan tetap mudah dituang atau mengalir bebas dan menjaga kualitas serta umur simpannya. Lalu ada jenis-jenis bahan anti kempal itu yang paling umum digunakan adalah yang pertama, ada kalsium karbonat atau senyawa alami yang efektif dalam mencegah penggumpalannya. Dan yang kedua itu adalah trikalsium fosfat yang sering digunakan dalam produk susu bubuk dan rempah-rempah. Yang ketiga itu ada silika amorf yang dimana dikenal dengan daya serap kelembapan yang tinggi. Yang keempat itu ada magnesium stearat atau biasanya ditemukan dalam produk farmasi dan makanan yang tertentu. Lalu ada natrium aluminoksilikat yang dimana pilihan populer untuk produk bubuk yang sensitif terhadap kelembapannya.
Lalu ada cara kerja pirofil dalam mencegah kempal ini. Yang pertama adalah pelapisan partikel, yang dimana pirosil ini melapisi permukaan partikel bahan yang menciptakan penghalang fisik. Lalu yang kedua itu ada tahan kelembapan, yang mencegah molekul air menempel langsung pada permukaan partikel bahan pangan. Lalu yang ketiga itu ada struktur berpori, yang memiliki struktur berpori yang paling unik ini mampu menyerap cairan dalam jumlah yang besar. Aplikasi pirosil dalam industri pangan dan pakan ternak itu yang pertama ada produk pangan, misalnya ada gula pasir dan gula bubuk, lalu ada garam dan bumbu bubuk, lalu ada tepung-tepungan, ada kopi bubuk dan minuman serbuk instan, lalu ada sup instan dan campuran adonan. Untuk pakan ternaknya itu ada pakan ternak bubuk dan pelet, lalu ada premix vitamin dan mineral, lalu ada suplemen hewan, dan mencegah penggumpalan untuk distribusi nutrisi yang merata, lalu ada memperpanjang umur simpan suatu produk pakan. Kesimpulannya itu adalah menjaga kualitasnya dan kemudahan. Bahan anti kempal ini esensial untuk menjaga kualitas, tekstur, dan kemudahan pengolahan bahan pangan. Lalu ada pirosil. Pirosil ini lebih efektif dan aman, menjadi contoh bahan kempal yang tidak hanya efektif tetapi juga aman untuk berbagai aplikasi. Lalu ada industri yang lebih baik atau penggunaan anti kempal mendukung efisiensi dan higienis dalam industri pangan dan dari peternakan. Selanjutnya aku akan membahas tentang bahan tambahan pangan pelapis atau glazing. Apa sih bahan tambahan pangan pelapis atau glazing itu? Dia adalah zat yang sengaja ditambahkan untuk melapisi permukaan makanan. Tujuannya itu adalah bukan hanya untuk estetika, melainkan juga untuk perlindungan yang lebih maksimal. Fungsi utamanya itu adalah melindungi makanan dari kehilangan air atau kerusakan fisik dan serangan mikroorganisme, serta membuat tampilan makanan lebih mengkilap dan menarik. Lalu fungsi utama pelapis atau glazing pada makanan itu adalah yang pertama adalah mencegah penyusutan atau melindungi buah dari sayur segar dari kehilangan kelembapan. Lalu yang kedua itu ada memperlambat pematangan, yang dimana membantu memperlambat proses pematangan alami dan pembusukan yang memperpanjang umur simpan produk. Lalu ada proteksi mikroba, yang membentuk penghalang fungsi terhadap patogen dan kontaminan dari lingkungan luar. Dan yang keempat itu ada meningkatkan daya simpan. Secara keseluruhan, pelapisan ini berkontribusi pada peningkatan daya simpan produk pangan. Jenis bahan pelapis yang diizinkan yang aman adalah yang pertama ada lilin alami. Lalu ada add label coating, lalu ada regulasi Badan POM, yang Badan POM ini nomor 12 tahun 2013 yang mengatur jenis dan batas penggunaan pelapis lilin yang menjamin keamanan produk. Lalu ada inovasi dan tren terbaru atau edible coating ramah pada lingkungan. Yang pertama itu ada alternatif berkelanjutan. Edible coating ini muncul berbagai alternatif unggul pengganti pelapis sintetis yang terbuat dari bahan alami dan biodegradable. Yang kedua itu ada komposisi alami yang memanfaatkan pati, protein, dan lipid untuk menciptakan lapisan pelindungan yang aman. Lalu yang ketiga itu adalah dampak lingkungan positif yang mendukung pengurangan limbah plastik dan meningkatkan nilai tambahan produk pangan yang sejalan dengan konsep keberlanjutan. Kesimpulannya itu adalah peran vital pelapis. Pelapis pangan ini sangat berperan dalam menjaga kualitas dan daya simpan makanan yang mengurangi pemborosan. Lalu yang kedua itu ada prioritas keamanan, yang dimana pilih bahan pelapis yang sesuai regulasi yang aman bagi kesehatan konsumen untuk menghindari resiko jangka panjang.